Halo, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sekarang berada di tengah-tengah kita di studio ini, tepatnya Kamis 18 Juni 2020. Kita dari Radio Republik TVRI Bengkulu tentunya pemirsa, dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas dengan satu persatu, yaitu temanya Jaksa Menyapa Kinerja Kajari di Tengah Pandemik 19. Bersama narasumber kita yang luar biasa, hebatnya saya sangat berbangga pada sore hari ini pemirsa. Itu di tengah-tengah kita adalah mewakilin perempuan ya, itu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yaitu Ibu Koni Tonggo Musdelima, Sarjana Hukum MH. Seperti itu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore. Nah pemirsa di mana saja berada, dan untuk itu nanti kami akan menunggu partisipasi pemirsa di interaktif di 0736215541. Pemirsa di mana khususnya yang lagi menonton TVRI ya, terus terang saja TVRI ini paling banyak pencinta, penggemarnya kaum perempuan. Nah, tema hari ini ya tadi kita sudah sebut temanya bahwa bagaimana kinerja Kajari di masa COVID-19 ya. Nah, pemirsa di rumah kita akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa hebatnya ya, seorang perempuan, gender ya, kebanggaan. Mungkin ya ini adalah salah satu kebanggaan kami perempuan Bengkulu, yang mana ada seorang kepala kejaksaan negeri itu mewakil dari kaum perempuan. Ya, silakan disapa dulu Ibu. Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu. Selamat sore pemirsa. Saya Koni Tonggo Musdelima, Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya bertugas di Rejang Lebong sudah 9 bulan. Dan sudah 9 bulan mungkin sangat betah ya di Bengkulu ya Ibu ya? Ya, saya betah dengan keadaan Bengkulunya ya, mungkin ya, geografisnya, iklimnya, ya, dan penduduknya yang ramah ya, dan baik-baik hati. Baik-baik ya, tentunya. Terima kasih ya. Ramah-tamah. Ya. Ya, pemirsa di mana saja berada, khususnya para penonton TVRI yang sore hari ini ya sedang menunggu kita berdialog ini, dan ditunggu-tunggu lebih kurang 1.700 ibu-ibu ini menunggu Ibu hari ini. Kenapa saya membicarakan bahwa ini kebanggaan kita karena seorang Kajari yang akan hadir di tengah-tengah studio ini di TVRI, kebanggaan kita Bengkulu seperti itu. Nah Ibu, materi kita ini tidak banyak ya Bu ya, mengenai anak berhadapan dengan hukum ya, gitu ya. Tidak lepas dari hukum kalau kita bertanya dengan Ibu ya. Nah, sebenarnya bagaimana pengertian anak itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, dan bagaimana seperti apa yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum itu Bu? Oh iya, terima kasih Bu. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dari perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian anak itu adalah anak yang sudah ada di dalam kandungan dan yang belum berumur sampai 18 tahun. Siap, ya. Oh, gitu ya. Kalau di dalam sistem peradilan pidana anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak itu pengertiannya yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum sampai 18 tahun. Kalau anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang melakukan tindak pidana yang dia disebut anak pelaku, dan anak yang mengalami penderitaan psikis dan penderitaan mental itu disebut dengan anak korban, dan anak yang menjadi saksi
Iya. Untuk yang dia mengetahui, melihat dan mengalami disebut menjadi anak saksi. Iya, begitu ya. Itu menurut undang-undang Undang-undang. sistem peradilan pidana anak, Peradilan anak pidana yang anak, berhadapan dengan hukum. Oke ya, bisa dipahamin ya Bu ya, karena kita akhir-akhir ini memang selalu ada saja masalah peradilan tentang hukum ya, khususnya Iya. untuk anak ya. Iya. Sangat miris ketika Iya. kita mendengar masih Iya. di bawah umur tetapi dia dihukum ya. Dan sekarang kasus anak itu selalu bertambah meningkat, Iya. khususnya di Rejang Lebong, Bu. Iya. Kasus anak itu kami mungkin sangat tinggi. Iya. Khusus di Rejang Lebong ya. Iya, Bu. Kan kita sudah melihat ya berapa bulan yang lalu itu masalah di Rejang Lebong itu. Kenapa itu? Kira-kira itu dasar mereka melakukan itu seperti itu apa ya? Kendalanya Ibu ya. Kalau yang pernah saya wawancarai Iya. pada seorang anak, Iya. salah satu adalah faktor dari kurangnya perhatian orang tua. Iya. Itu faktor yang utama, Betul, betul. yang paling besar. Iya, faktor orang tua ya. Iya, perhatian orang tua sehingga anak ini menyelesaikan persoalannya sendiri. Iya. Mungkin ya kurang perhatian ya. Iya, Kurang Bu. perhatian mungkin anak itu ya itu tadi mungkin teman-temannya juga seperti itu ya Bu Iya, ya. Nah, iya. nah itu pemirsa. Jadi memang akhir-akhir ini sangat miris sekali ya. Kita kaum perempuan kalau bisa kita seorang ibu memang harus menjaga dan memang memperhatikan sekali ya iya. ketika anak kita memang dijaga Iya. supaya tidak terjadi Iya, benar, Bu. hal-hal yang tidak Iya, diinginkan benar. gitu ya Ibu. Terutama dari kita kaum ibu, Iya. ya itu mungkin peranan seorang ibu sangat besar. Oh, seperti itu Kepada ya, pasti keluarga. ya, pada keluarga. Iya, Nah, iya, Bu. gitu ya. Nah, kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 juga ya, Ibu, mungkin Ibu sangat luar biasa ya, mungkin sangat tahu ya, 12 tentang sistem peradilan pidana anak ya, yang bisa disebut SPPA, Iya. adalah istilah diversi, Bu. Iya. Apakah itu diversi itu dan tujuan diversi itu apa sebenarnya? Seperti itu. Itu diversi adalah suatu tindakan peralihan untuk anak yang melakukan perkara tindak pidana Iya. yang dilakukan dari dalam persidangan Iya. bisa dialihkan ke luar persidangan pidana. Jadi dia dari hukum pidana Iya. bisa seperti dibuat peralihan Uhum. ke luar hukum non pidana. Non pidana. Ya, seperti restoratif justice. Oh begitu. Ya, iya. Apakah Pemulihan. sering? Oh begitu, pemulihan ya. Iya, Bu. Oh berarti bisa seperti bisik-bisik gitu ya. Banyak sekali kejadian kita baca di koran seperti itu. Wah, ini anak terkena seharusnya dia kena pidana, tetapi kita larikan ke perdata. Terus itu kadangkala apa namanya itu stop di tempat ya, begitu. Begitu kah? Jadi begini, Bu, Iya. proses diversi itu, Bu. Jadi kalau dia di dalam proses penyidikan itu yang menyelesaikan polisian. Oh, Kalau seperti itu. di dalam proses penuntutan yang menyelesaikan jaksa penuntut umum. Penuntut umum. Iya. Jadi kalau di dalam kejaksaan, Bu, Iya. yang prosesnya diselesaikan jaksa penuntut umum itu dia nanti pada tahap 2-nya Siap, iya. polisi melimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan sebagai fasilitator. Oh, seperti itu. Iya. Jadi menyiapkan semuanya untuk perangkat-perangkat Iya. diversi seperti dari Bapas, Peksos. Oh, seperti itu ya. Iya. Itu bisa dilakukan itu seperti itu ya. Bisa, Bu. Oh, sudah Ya. ada standar ininya. Ya, karena itu sudah tertuang atau diatur dalam undang-undang, Oh, dalam undang-undang ya. sistem peradilan pidana anak Oh, gitu. atau undang-undang nomor 11 tahun 2012. Dan selama Ibu berada di Rejang Lebong, tentunya seperti itu yang kita harapkan ya, diversi itu apa? Ada beberapa orang yang anak yang bisa menjalankan diversi itu, Bu. Untuk tahun 2019 Iya. itu ada 2 diversi, Bu. Ada tapi ya? Iya, ada, Oh, Bu, ada. seperti itu. Dari 15 perkara anak yang berhadapan dengan Iya, hukum. iya. Kalau tahun 2020 ini ada Iya. dua diversi. Oh, Ya, gitu sih. dari 21 perkara anak yang gitu berhadapan ya. dengan hukum. Ya. Dasarnya mereka itu dapat
mungkin umurnya lebih Iya, bisa umurnya tidak di bawah 12 tahun. Oh, tidak di bawah 12 Iya. tahun. Memang Dan- sudah ada di ya, undang-undang dan diatur tidak di undang-undang, atas Bu. 18 tahun. Dia Iya. tidak merupakan pengulangan tindak pidana, Iya. dan tindak pidana yang dilakukan itu tidak lebih dari 7 tahun. Oh, seperti itu. Maksimal. Ya, maksimal ya. Iya, Bu. Wah, luar biasa. Nah, para pendengar di mana saja berada, khususnya pendengar TVRI, kita dengar simak ya, karena kebetulan sangat susah sekali kita kadangkala ingin bertanya kemana. Nah, kebetulan sore hari ini ada Ibu Koni ya, dan bisa memberikan kepada masyarakat ya ilmu-ilmu yang belum tentu masyarakat mengetahuinya seperti itu. Terus Bu Koni, bagaimana jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan pada anak dalam Undang-Undang SPPA itu? Kalau jenis hukumannya, Bu, dia ada pidana badan, Iya, ada itu namanya pidana pokok, seperti itu. ada pidana tambahan seperti dia Iya, dibuat di lembaga kemasyarakatan untuk dipekerjakan atau dibimbing selama 3 bulan Iya. atau 6 bulan, Iya. baru dititip atau dibimbing di tempat-tempat pembinaan, Bu, Oh, iya. atau dikembalikan kepada orang tua Orang atau tuanya. walinya. Seperti itu, iya. Iya. Mm-mm. Nah, jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi memang kita harapkan seperti itu ya, Bu. Biasanya banyak sekali anak-anak yang terkena hukuman, tetapi kembali dia melakukan lagi. Pas saat keluar dia melakukan lagi. Nah, tadi itu mungkin tentunya memang kurang didikan seperti itu Iya, juga. Bu. Nah, terus nanti kita sebetulnya masalah COVID ya, Bu ya, tapi karena ini karena Ibu ada di sini sore ini, jadi memang kita habiskan dulu ini pertanyaan-pertanyaan ini banyak ya, pertanyaan-pertanyaan supaya masyarakat pemirsa penonton TVR ini bisa tahu masalah hukum lebih detail lagi seperti itu. Nih, bagaimanakah tata cara penanganan perkara anak yang belum berumur 12 tahun? Apakah ada perbedaan ataupun ada perbedaan khusus antara tahanan anak dan tahanan yang dewasa seperti itu? Ada, Bu. Ada. Ya. Kalau untuk anak yang masih di bawah 12 tahun, Ya. itu wajib dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya. Oh, gitu. Iya. Dia dibimbing kembali dibimbing kepada ya. kepada orang tuanya atau kepada walinya. Jadi kalau untuk tahanan anak Iya. dengan dewasa, kalau di Kejaksaan Negeri Rejang Iya, Lebong iya, itu seperti itu. kami buat masing-masing, Bu. Oh, gitu Ada ya. untuk dewasa perempuan, Iya. dewasa laki-laki, dan pada anak. Anak khusus perempuan ya, Bu, dan ya? anak laki-laki. Oh, khusus, Iya, ya. khusus, Bu. Karena anak-anak ini harus khusus. Iya, betul. Iya. Karena kasihan, anak itu adalah penerus bangsa. Iya, benar, Apabila anak-anak ya kalau ada kesalahan langsung dihukum seperti itu ya, mereka mungkin ya untuk masa depannya suramlah seperti itu. Iya, iya. Begitu ya. Iya, Bu. Udah. Oke, selanjutnya pemirsa penonton ya, nanti kita ada celah untuk mungkin ada interaktif nanti ya, Iya, Ibu ya. bisa, Bu. Masyarakat ingin bertanya langsung masalah apa sih kinerja Kajari, Kejaksaan Negeri ini kerjanya apa? Ini zaman COVID loh, zaman sebentar lagi pemilihan kepala daerah. Iya. COVID ini, nah ini pada saya dibisik-bisik, Bu Ade, seketika nanti ketemu langsung, tolong sampaikan dengan orang Kajari. Apa yang saya sampaikan? Saya bilang seperti itu. Iya, Bu. Masalah kinerjanya tolong proaktifkan. Bagaimana sekarang banyak sekali seperti bantuan bansos ya, Iya, Bu. bansos yang kadang-kadang tidak tepat sasarannya. Iya, Nanti Bu. kita bahas ya, Bu ya. Boleh, Tapi boleh. kita selesaikan ini dulu Iya, kan? Bu. Ya, Boleh. seperti Iya. itu. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya seperti itu. Ibu, kita lihat di akhir-akhir ini ya, banyak sekali kita menemukan kinerja-kinerja dari aparat yang memang benar-benar menjalankan tugas dari Pak Presiden ya, Iya, Bu. Pak Presiden. Nah, dengan ketatnya ini semua, masyarakat memang sedikit takut
ada kesannya takut dengan, waduh itu ada Kajari ya, ada Kajati ya, seperti itu ya. Kesannya tuh mereka masyarakat itu takut. Padahal ya kenapa dia harus takut sebetulnya? Tolong ibu-ibu sedikit sangat mengerti. Kenapa orang takut dengan dari aparatur negara, kejaksaan, Kajati? Kenapa takut seperti itu? Tolong ibu sampaikan seperti itu. Sebenarnya Bu, kenapa orang takut itu mungkin dulu ada oknum aja sebentar Bu. Ibu. Ya sebentar ya, kita tahan dulu. Siap. Ada penelpon. Selamat sore para pemirsa. Kita terima telepon. Silakan. Halo. 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 Putus? Ya. Halo, selamat sore. Oh, putus. Ya. Aduh. Nah, ini pasti banyak yang menelpon karena apa? Ada Dengan senang hati Bu. ya Kajari perempuan loh. Nah, seperti itu. Kenapa orang beranggapan ada rasa ketakutan dengan aparatur negara, khususnya dengan Kajati, dengan Kajari, dengan kepolisian gitu? Ya, mungkin begini Bu. Ya. Mungkin karena tugas kami ini sebagai penegak hukum Iya, Bu. iya, iya. Ya, mungkin orang dalam persepsinya langsung wah Takut dihukum sepertinya gitu. takut dihukum Iya, gitu. padahal kenapa Padahal takut dihukum? sebenarnya tidak. Iya. Kami bersahabat dengan masyarakat. Bersahabat Bu. kan? Iya. Nah, sebentar ya Bu, kita stop Siap, dulu Bu. ya. Iya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, TVRI. Sore. Iya, selamat sore Bapak. Di mana Pak? Dengan siapa? Halo. Selamat sore Pak. Aduh, putus lagi ya. Terus lagi. Sangat disayangkan. Ya, halo selamat sore Pak. Dengan siapa Pak? Belum Sebutkan. nyambung ini. Halo. Halo, selamat sore Pak. Dengan siapa Pak? Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Halo. Halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Dengan siapa Pak? Saya Pak Andi di Sawalengan. Iya Pak Andi, Sawalebar. Silakan Pak. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Andi. Di Sawalebar ya, selamat sore. Bagaimana Pak Andi? Dengan Pak Andi Bu, di Sawalengan. Iya, Sawalebar ya. Silakan Pak. Keluarkan Pak, apa pendapat atau mungkin pesan dan Pak Andi saran? Bu, Pak Andi di Sawalengan. Iya, Pak Andi, silakan. Kecilkan sedikit pipinya bilang Bu. Oh, gitu ya? Enggak. Iya, sebentar. Bisa enggak dengar? Pak Andi, karena mungkin Saya dengan Pak Andi Bu di Sawalengan ingin bertanya. ya, silakan Pak Andi. Ya, silakan bertanya Pak. Halo. Aduh, susah ya. Ini karena mungkin cuaca Ya. ya, Bu ya. Halo Pak Andi, selamat sore Pak Andi, Ya, silakan. terima kasih Bu. Ya, silakan. Ini perkara anak ini sangat menarik Ya. karena kan Silakan Pak. Halo Pak Andi, silakan. Ini kayaknya cuacanya yang nggak ya, bagus. ya. Nah, Pertanyaannya, iya Pak. Halo. Ya, putus ya. Aduh Pak Andi, mohon maaf Pak Andi. Ya, mungkin cuacanya kurang mengizinkan ya. Besok Ibu hadir lagi ya, Boleh, biar Bu. kerjasama 1 minggu 1 kali. Ya, Boleh, saya kita siap. saksikan iklan berikut ini. wilayah penduduk, social distancing, physical distancing itu penting dilaksanakan. Tidak boleh ada penyimpangan. Pertama dia harus membawa surat kesehatan. Yang bantuan kepada tenaga medis dan
Ya, halo pemirsa, kembali lagi ke Dialog Publik dengan narasumber kita Ibu Koni. Ya, Ibu Koni tadi kan sudah banyak dua orang ya penelpon, Iya. langsung mau ngobrol sama Ibu. Iya, Mungkin boleh, iya. masih ingin bertanya ya. Iya. Nah, tadi ya sudah kita bicarakan masalah anak ya Ibu ya. Iya. Nah, terus kita lanjutkan ke dalam melakukan diversi tadi ya Bu, Iya, Bu. masih ada ya. Kewajiban apa yang dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim seperti itu? Karena Iya. anak itu masih bisa diperbaiki. Iya. Oleh karena itu dibuat pemulihan kepada dirinya. Seperti itu ya. Nah, Betul. dan masih bisa untuk dibina, Iya. dibimbing, baik di dalam masyarakat Iya, gitu ya. maupun di dalam lembaga. Jadi masih bisa dibimbing ya Bu ya, Iya, namanya iya. masih anak-anak. Iya. Dan bagaimana Bu, kan pada bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan oleh penuntut umum itu dan penyidik. Nah, sebentar ya Bu, kita terima dulu Iya, ya, iya, terima dulu iya. penelpon yang sudah siap-siap dari tadi ya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya. Terus Ini kalau banyak telepon berarti pada iya. temanya. Saya senang, Bu. Ya. Halo, selamat sore Pak. Dialog TVRI, selamat sore. Iya, Ya, selamat selamat sore. sore. Saya Pak Andi yang dari Solebar tadi, Bu. Oh iya, Ya. Pak Andi, silakan. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore Pak Andi. Saya dari Pak Andi tadi. Iya. Saya ingin bertanya, sebelumnya kami masyarakat dari Solebar ini mengapresiasi adanya program Jaksa Menyapa ini, Bu. Perkara anak ini memang saya lihat di Provinsi Bengkulu semakin meningkat. Oleh karena itu, saya ingin bertanya masalah anak ini. Saya pernah mendengar bahwa kalau anak yang terlibat dalam perkara narkotika itu katanya harus dibawa ke Jakarta untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, bagaimana prosesnya? Karena waktu itu katanya tergantung putusan hakim. Nah, seperti apa dasar-dasar atau faktor-faktor agar anak itu bisa dibawa ke tempat rehabilitasi di Jakarta itu, Bu? Saya pernah mendengar itu. Sebelumnya terima kasih, Bu, dan semoga kejaksaan tetap jaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, terima kasih ya sudah menyempatkan langsung mendengar dan telepon ke Dialog TVRI. Nah, tadi Ibu sudah mendengar sendiri Pak Andi pernah mendengar dan mungkin ada saudara-saudaranya juga ya yang pernah anak-anak yang kena narkoba. Iya. Nah, tetapi bisa dikirim ke Rehabilitasi. rehabilitasi Iya. yang khususnya untuk Dikirim. anak-anak di Iya, ke Jakarta. lembaga. Ya, tolong Ibu bisa jelaskan. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi tadi kayak saya bilang, kalau diversi itu anak itu tidak di bawah 12 tahun Iya. dan tidak di atas 18 tahun, Iya, iya. dan tindak pidana yang dilakukan Oh, iya. di maksimalnya 7 tahun, Iya, tidak 7 Iya. tahun dan tidak lebih dari 7 tahun, Ha-ha. dan tidak melakukan tindak pidana yang pengulangan lagi. Jadi kalau kasus narkoba ini, Bu, Iya. kita melihat kasus posisinya. Oh, kasusnya ya? Iya, kasusnya. Bagaimana perbuatan si anak ini, dan apakah anak ini sudah atau pemula atau sudah berulang kali. Oh, begitu. Iya. Jadi kalau kami untuk anak yang masih pemula, Iya. dan seperti syarat diversi tadi, Iya, itu kami kembalikan kepada orang tuanya, Oh, iya. atau direhabilitasi. Oh, Iya, direhabilitasi. atau Seperti dilakukan itu. pengobatan medis. Iya. Itu bisa dilakukan ya? Bisa, Bu. Lihat Iya. dulu misalnya kasusnya tuh bagaimana Iya, dulu. iya. Kalau misalnya walaupun anak, dia kasusnya dia menjual narkoba ataupun Iya, ngepoat atau bagaimana? itu beda. Itu beda? Beda, Oh, Bu. seperti Iya, itu. iya. Oh. Karena di sistem peradilan pidana anak itu ada jenis hukumannya. Oh, Iya. iya seperti itu. Ada juga hukuman pidananya, pidana Oh, badan. seperti itu, Nah, ya. jadi Oh. untuk yang
seperti yang Ibu katakan tadi, Iya. kalau dia pengedar, penjual, bahkan sekarang anak-anak juga bisa dibikin seperti diperalat dengan Iya. seorang bandar. Betul, betul. Nah, itu anak itu dipidana Iya, hukuman badan. Nah, Ibu, jadi di sini letak kasus-kasus ya. Kadangkala mereka itu punya kasus anaknya terlibat padahal dia tidak melakukan. Tetapi hukum berkata lain. Seperti itu. Jadi mereka mungkin ada temannya menaruhkan narkotika di dalam tasnya. Iya. Terus kenapa bisa anaknya itu ikut juga terlibat padahal itu dia sudah dites, itu tidak terkena membuktikan bahwa anak itu kena narkotik gitu seperti Iya. narkoba. Kalau ada saksi yang melihat, Bu, Iya. ada saksi yang mengetahui Ada saksi, dan alat bukti cukup, alat bukti cukup. itu bisa, Bu. Oh, itu bisa ya. Iya. Oh, nah pemirsa, jadi sebetulnya kasus itu tergantung dengan Alat bukti. Alat bukti ya. Iya. Alat bukti itu terdiri dari Keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan terdakwa, keterangan ahli, ahli. Iya. Oh, tenaga ahli juga. Iya, Oh, seperti iya, itu. iya. Nah, jadi Alat jangan bukti takut. surat. Oh, bukti surat ada juga. Iya. Oh, gitu. Jadi jangan takut misalnya kalau kita tidak bersalah ya. Iya. Iya. Walaupun bersalah juga kadang-kadang mungkin hakimnya mungkin sedikit salah kaprah mungkin ya. Wah, ini bagaimana hakim atau jaksa itu kadang-kala ya? Itu di penyidikan, Bu. Oh, penyidik ya? Iya. Oh, tergantung dengan penyidik ya? Iya. Berarti dari pihak kepolisian. Polisi dan jaksa. Oh, begitu. Iya, Karena polisi ini awal dari iniin kasus ya. Iya. Oh, baru sesudah kepolisian baru ke kejaksaan. kejaksaan. Baru pengadilan. Pengadilan. Nah, gitu pemirsa. Jadi Tingkat. kalau memang benar-benar kita tidak takut ataupun tidak salah, kenapa takut kan Iya, Bu. seperti itu. Benar, Bu. Jadi jangan takut lagi dengan Pak Ibu Kajari, Iya. ya. Dan saya juga nggak takut lagi sama Ibu Kajari. Kami sekarang. Amin, ya bersahabat Rabbal dengan alamin. masyarakat. Iya, Bu. bersahabat dengan Iya. masyarakat ya, Iya. seperti itu. Siap, Bu. Oke, iya. Terus ini bagaimana juga syarat penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seperti itu? Itu anak itu di atas 18 tahun Iya, dan melakukan tindak pidana yang pengulangan, iya, iya. dan tindak pidana itu di Iya. atas 7 tahun. Oh, di atas 7 tahun Iya. ya, seperti Iya. itu. Juga Iya. sudah ada aturannya juga di Iya, situ, Bu. udah jelas ya. Iya. Jadi nggak akan berani macam-macam Iya, ya, Ibu sudah ya. diatur. Oh ya, seperti Iya, itu. iya, Aduh, Bu. senang sekali ya pemirsa, penonton pasti dengarnya, wah ini ilmu lagi bertambah ya. Masalahnya jarang sekali nih. Makanya kalau bisa kasih sampaikan dengan Pak Kajati, kalau bisa 1 minggu sekali itu memang dari pengadilan, dari Kajari, dari Kajati itu kalau Siap. bisa interaktif dialog terus. Siap, Bu. Kenapa? Supaya masyarakat nggak takut lagi. Iya, Bu. Iya, iya kan Iya. Ibu? Iya, siap, Bu. seperti Kami itu. bersedia, Bu. Bersedia ya? Iya. Nah, itu kita disampaikan. Ya, Bu, tadi sudah kita bahas ya, kita sudah kupas-kupas ya. Bagaimana tuh tentang pendidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sendiri seperti itu. Tentang pendidikan yang penyidikan. dilakukan, ya, penyidikan ya. Ya, nah itu penyidikan itu ya dari kepolisian. Dari kepolisian. Ya, nanti kalau polisi dari SPDP Iya. memberikan kepada kejaksaan, Bu, Kejaksaan. ya, Mm-mm. untuk diteliti Oh, berkas iya. perkara. Diteliti lebih Iya. lanjut ya, Iya. seperti itu. Kalau- Apabila seandainya memang belum pas atau belum cukup, Dikembalikan dulu, oh Bu, dikembalikan lagi kepada pihak penyidik Oh, kepolisian. gitu. Kalau seandainya memang syaratnya nggak memungkinkan, Ya, kami tidak bisa Proses. memproses. proses hukum seperti Ya, itu. dan Nah, kepolisian harus mencari bukti yang benar-benar real, cukup. nyata, Iya. seperti itu. Kalau memang tidak bisa juga, kepolisian harus mengeluarkan surat penghentian penyidikan Oh, P atau SP3. yang di SP3 Iya. tuh. Oh, wah, luar biasa ya. Jadi berarti Kejaksaan pun begitu, Bu. kejaksaan Iya, gitu ya. iya. Memang dari prosesnya kalau memang kurang ada bukti itu tidak bisa dilanjutkan ya, Iya, Ibu ya. iya, benar, Ya, Bu. luar biasa. Ya, ini ada beberapa lagi pertanyaannya. Iya. Apakah Kejaksaan Negeri Rejang Lebong itu, Bu, pernah menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum ya? Kalau pernah ada beberapa banyak. Tadi Ibu sudah jawab Banyak, ada. Bu. Oh, sudah banyak. Banyak. Berapa itu?
tahun 2020 saja nih. 2020? Iya. Iya. Itu ada 21 21 iya, anak perkara. perkara. Iya. 21 perkara. Iya. Wah, itu ya. Terus bagaimana Itu kebanyakan itu kasus Iya. cabul. Kasus cabul ya? Iya. Ya, kenapa daerah Rejang Lebong itu ya suka sekali dengan pencabulan-pencabulan? Apakah mungkin kalau menurut Ibu ya, karena itu kan tempatnya dingin ya Bu ya? Ibu juga merasakan karena tinggal Iya. di Rejang Lebong ya? Iya, Bu. Itu dingin sekali ya? Iya, Mungkin Bu. itu salah satu ya? Mungkin Bu. Ada nggak pernah berpikir kerjasama? Iya, sebentar ya kita kembali lagi ke dialog untuk kita menerima penelpon. Iya, Bu. Ya, silakan, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ibu Selamat atau sore. Bapak, selamat sore. Selamat sore. Ini banyak penelponnya. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bu. Halo. Ya, halo, selamat sore. Selamat Bapak. sore, Bu. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum. Gimana? Di mana, Pak? Saya Pak Agus tinggal di Kebun Tebeng Bu. Oh, Pak Agus Kebun Tebeng. Ya. Begini Bu, Ya. di Kabupaten Rejang Lebong, tapi saya lupa tahunnya, ini ada kasus yang cukup menggemparkan, yaitu terkait dengan kasus Yuyun. Ada beberapa orang. Ya. Tapi ada pasti. salah satu di antara pelaku itu ada yang dihukum mati. Oh. Nah, bagaimana ini Bu Jaksa? Kapan ini eksekusi untuk tersangka kasus Yun? Ini kan Ya. sudah lama ini, Iya. begitu. Iya. Oke, Iya, Pak. terima kasih Bu. Ya, terima Terima kasih Pak Agus Tebeng ya sudah meluangkan waktu menelpon ke Dialog TVRI. Ibu silakan dijawab Bu. Kasus Yuyun ini kalau untuk pelaku-pelaku yang tidak utamanya Bu, itu sudah dilaksanakan hukumannya. Ada juga anak pelakunya, Ya. ada 4 orang kalau tidak salah, Ya. itu sudah dibawa ke LPK Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Iya. Itu sudah berapa lama Ibu? Udah lama kayaknya. Sudah Bu. lama ya? Sebelum saya jadi Kajari di Rejang Oh, Lebong. seperti sebelum Iya. itu ya? Iya. Kalau untuk ini yang pelaku yang utama ini Iya. Bu, saya lupa namanya. Oh ya, ya. Itu kita udah mau melaksanakan eksekusinya, Ya. tetapi kami harus melakukan persyaratan untuk memenuhi persyaratan eksekusi matinya. Iya, iya. Dan ini Bapak kami jelaskan, kami karena masih kita juga menghargai Iya. hak-hak tersangka, kami juga masih untuk menanyakan bagaimana hak-hak tersangka. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi tersangka itu masih punya hak? Iya, Bu. Oh, seperti itu. Iya. Oh. Iya. Nah, jadi Pak, jadi sudah kita dengarkan tadi ya. Terus kira-kira mereka yang dihukum mati tadi itu memang nggak bisa jangan sampai dihukum mati Ibu gitu kira-kira. Itu melihat bagaimana Bu nanti akhirnya Bu, Ya, apakah seperti itu. ada gerasi dari presiden atau tidak? Oh, jadi tinggal Ya. nunggu dari Iya, ini kami ya. tinggal bagaimana keputusan aja Bu. Karena jaksa itu sebagai eksekutor saja Bu. Eksekutor, ya Iya, betul ya Pak. iya, Bu, Iya. iya. Menurut perintah ya. Iya, Ya, siap, Bu, gitu. iya. Oh, begitu ya. Iya. Gitu Pak. Jadi yang dari Kebun Tebeng ya, tadi kita sudah dengarkan Bapak Bu Koni ya sudah memaparkan bahwa itu memang sudah diproses dan Iya. sudah dikirim ya, Iya. sudah dikirim juga dan nggak bisa karena memang sudah melakukan kesalahan ya, nggak Iya. bisa ditangguhkan ataupun dibantu. Iya, itu Iya. menunggu bagaimana akhirnya untuk bagaimana Iya. dari iya. presiden apakah Oke. diberi pengampunan atau tidak gitu. Oh gitu ya. Iya, Bu. Nah, Ibu nanti kita lanjutkan lagi, kita lihat iklan berikut ini. Iya. Woi, di sana segalanya. Dak usahlah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di sini banyak.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Deng. Dah lah. Woi, sana. Tidak nengok pengumuman tuh. Mato tuh dipakai. Mato. Woi, sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? Kamu suka makan apa? Bang, makan dulu yuk. Katanya mau ikut latihan basket. Sebentar. Alpian, ayo latihan. Kita udah kumpul semua nih. Nanti aja dulu. Bang, badan Ade panas. Ke apotek sebentar ya, beliin obat. Sebentar. Bang. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Halo pemirsa, kembali kita di TVRI Bengkulu untuk dialog TVRI Bengkulu dengan tema kinerja di tengah COVID ya, khususnya di Kejaksaan Negeri. Nah, tadi kita sudah dengar bersama-sama Ibu sudah menyampaikan banyak sekali paparan ya, sehingga puas mungkin para pemirsa pencinta TVRI mendengarnya. Nah, tadi kita mendengarkan bahwa yang Bapak dipertanyakan tadi masalah Yuyun itu kita menunggu tinggal inkranya saja ya. Berarti setelah ada inkranya, kepastian hukum itu memang benar-benar dihukum mati ya Ibu ya. Oh ya, luar biasa. Nah, kalau begitu ini contoh ya supaya masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu jangan main-main, dan bagi orang tua ya harus menjagalah anak-anaknya, ataupun tolong dijagalah, jangan sampai seperti itu ya, kasihan mereka ya seperti itu. Ya Ibu, ini yang ditunggu-tunggu nih, tanpa teks lagi ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah sekarang masalah kinerja Kajari di tengah-tengah COVID ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu bersama rekan-rekan waktu saat COVID ini Ibu, seperti itu? Karena tusi kami Bu adalah sebagai penyidik dan penuntut umum, ya kami melakukan penyidikan dan penuntutan. Ada perkara pengaduan baik perkara tindak pidana umum, baik perkara tindak pidana khusus, korupsi itu juga kami tetap memproses. Oh gitu ya. Iya. Walaupun tengah-tengah pandemik ini, waduh luar biasa. Tapi ada itu
selama pandemik ini masih ada itu Pak, Ibu, prosesnya tetap berjalan? Masih Pak, Bu. Masih? Iya. Masih banyak mereka melakukan kesalahan berani di tengah-tengah COVID? Oh, seperti itu? Masih, kalau gitu. pengaduan masyarakat itu Bu tetap ada. Oh, seperti Iya. itu. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita melihat ini adalah tahun politik. Iya, Bu. Tentunya pemilihan kepala daerah, bupati, pemilihan gubernur. Nah, kalau kita melihat di undang-undang nomor 1 ya Ibu, nomor undang-undang yang sekarang nomor 1 tahun 2020, ya bantuan-bantuan sosial itu diperbolehkan, tidak masalah, dan itu tidak cacat hukum. Itu bagaimana itu Bu sebenarnya Bu? Itu tidak boleh digabungkan atau dicampur aduk dengan politik Bu. Oh, tidak boleh ya? Iya. Oh gitu. Jadi politik ya politik. Kalau masalah bantuan bansos itu ya khusus untuk COVID murni. Iya. Nah, sekarang saya bertanya Bu, ini masalah ya. Mungkin di daerah Bengkulu nggak ada seperti itu. Tapi daerah lain dengan mungkin si A ini, Bapak ini misalnya Bapak Amin ingin mencalonkan, tetapi bantuan-bantuan yang untuk COVID ya ini seluruh diberi semua. Karena tadi kan karena mungkin ada notabene kepentingan. Ya. Itu bagaimana secara hukumnya? Apa diperbolehkan? Karena setahu saya melihat juga ada undang-undang juga kan seperti itu, yang namanya bantuan bansos yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang berhak menerimanya. Iya, Nah, seperti itu. Kalau menurut undang-undang parpol Bu, itu tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Tetap itu di. Iya, kalau mau beli bantuan, bantuan yang murni Jangan saja. ada notabene Iya. embel-embel ya Bu. Iya, Ya? Waduh, iya. luar biasa. Oh begitu. Iya. Nah, kalau seandainya ada Bu, mungkin itu nanti urusan Bawaslu atau oh KPU. seperti Iya. itu ya. Iya. Enggak, maksudnya sekarang ini. Kalau Apa prosesnya tetap berjalan Ibu? Kalau kami di Kejaksaan tidak menangani yang begitu Bu. Oh seperti itu. Iya. Cuma mungkin kami akan ada mengambil datanya saja. Oh begitu ya. Data-data misalnya Iya, seperti itu ya. iya. Oh seperti itu ya. Seperti Jadi kalau ada bantuan beras, ada foto dari calon kepala daerah. seperti atau itu. Iya. Oh gitu. Nah, masalah harga. Nah, ini kan juga kan misalnya banyak kejadian misalnya ini kalau di Bengkulu nih orangnya baik-baik Bu, kepala-kepala daerahnya ya, tapi nggak ada ini di daerah lain ya. Iya. Misalnya dari harga beras misalnya 80.000. Iya. Nah, terus kita naikin misalnya ada 5.000 kan jadi 85.000. Iya, Nah, benar. itu kan berarti kan ada celah untuk berarti kan itu tindakan korupsi ya Bu ya. Nah, itu kalau tidak ada yang melapor nggak juga masalah. Kalau tidak ada yang melapor, mungkin nanti kalau pada saat selesainya pandemi COVID ini Bu, mungkin setelah ada audit. Oh seperti itu Iya, ya, Bu. setelah ada audit, ya iya. seperti itu. Iya, Nah terus dari Kejaksaan sendiri apa yang sudah dilakukan, ada nggak seperti program bantuan sosial kepada masyarakat seperti itu? Kan kalau kita ngelihat seperti Kami tidak bantuan sosial dalam bentuk sandang pangan Bu. sandang pangan, Ya, tapi kami dalam bentuk uang. Oh sebentuk Ya, uang, waduh luar biasa. Kejaksaan RI peduli. Oh gitu. Iya, Jadi semua siap. kompak. Iya Bu. Itu untuk masyarakat atau seluruh? Seluruh. Seluruh. Seluruh Oh gitu. yang- Jadi dari Kejaksaan itu patung-patungan atau bagaimana? Iya Bu. Oh memberikan Iya, uang. Iya. Oh kemana itu Ibu? Sumbangan kepada Kejaksaan peduli Bu, ada nomor rekening. Gitu. Iya. Jadi ada khusus ya. Iya. Jadi memang programnya ya Kejaksaan itu tersendiri. Iya. Tetapi memang bantuan untuk masyarakat. Iya. Waduh luar biasa Kalau- ini. Kalau Iya. ada juga satu-satu misalnya Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Iya. mau menyumbangkan dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Iya. bentuk yang lain boleh. Oh seperti itu. Iya, Heeh. benar. Wah luar biasa ya Bu ya. Jadi artinya bukan Pak Presiden saja memberi bantuan ya. Mungkin dari Semua instansi partisipasi lembaga-lembaga juga untuk ya kemanusiaan, ada ya Bu. untuk kemanusiaan Iya. ya. Apalagi mungkin ya sekarang dampaknya tuh luar biasa Iya, ya Bu. Bu ya. Iya, Bu. Nah sekarang Ibu kan banyak itu kan kasus-kasus. Naduh sebentar ya kita dengarkan dulu pemirsa penelpon. Silakan, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Di mana Pak? Dengan siapa Pak? Dengan Pak Bowo. Pak Bowo, iya Pak Bowo di Bentiring. Oh di Bentiring jauh ya? Lumayan Bu. Oh, Ya lumayan. saya juga baru buka
TVRI ya, kebetulan lihat ada ibu dari Curug. Oh iya. Jadi saya mau nanya, ini Bu, Iya. saya kurang tahu sih istilahnya dana refocusing apa senilai? Refocusing, Pak. Ya, senilai 1,4 kalau nggak salah melihat. Ya. 104 miliar kalau nggak salah. 100 miliar 400 juta. Jadi maksud saya gini, cara pengawasannya kalau kita sebagai masyarakat ini gimana Bu? Maksud saya kan pingin tahu aja caranya, oh apa misalnya dana itu nanti terlaksana atau tidak, kan gimana caranya pengawasannya sebagai masyarakat, ya itu. Iya. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bowo. Ya Pak Bowo ini Pak Bowo. dia punya berkeinginan sekali untuk mengawasi apa yang yang dikatakannya tadi. Sebentar ya Bu ya, kita terima lagi dulu pemirsa ya. Selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa? Iya, halo. Iya. Dengan Dian Mbak di Bentiring. Oh, dengan Dian Bentiring. Ya, silakan Mbak Dian. Gini. Kan saya sering baca berita nih, sama kalau setahu saya sebagai orang awam, tingkat kriminalitas untuk anak-anak perempuan kayak yang pemerkosaan dan lain-lain itu kan di Rejang Lebong kayaknya itu paling banyak di Provinsi Bengkulu. Nah, maksud saya itu saya juga orang sana kan, jadi maksudnya gimana sih Ibu Kajari yang baru sekarang kiat-kiatnya buat mengurangi agar Rejang Lebong tuh nggak dipandang lagi gitu loh, untuk biar mengurangi tingkat kejahatan seksualnya gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dian ya. Pak Bowo udah Bentiring semua ini Bu, luar biasa ya. Tolong Bu dijawab Bu. Tadi untuk Pak Bowo saya menjawab itu bagaimana caranya masyarakat melakukan pengawasan untuk refocusing atau alokasi anggaran untuk dana COVID ini Bu. Ya, kalau memang bantuan itu real ada dan lihat bagaimana cara membaginya, apa dia tepat sasaran, apa ada tumpang tindih, jangan ada tumpang tindih, jangan ada tidak tepat sasaran. Itu bisa dilihat dari datanya Bu. Oh, data ya? Iya, data misalnya dalam satu kecamatan ada beberapa desa, dilihat kalau misalnya Pak Bowo ini desa mana gitu. Jadi Bapak ini bisa melihat data di masyarakat di desa dia itu berapa, bisa dilihat di. Jadi kalau nggak ada data nggak bisa ya, karena itu harus akurat ya. Berdasarkan Tetapi kita data. perlu kasih jempol Pak Bowo itu, karena apa? Ada keberanian untuk mengawasi jadi membantu. Pemerintah itu memang perlunya diawasi juga gitu kan. Selain DPR mengawasi, dan memang sebetulnya masyarakat yang lebih tepat lagi yang mengawasi mengawasi. Asalkan datanya akurat karena memang masyarakat harus ikut partisipasi. Oh, seperti itu ya, luar biasa Ibu. Nah, Ibu tadi Ibu Dian, Ibu untuk Ibu Dian, kejaksaan berupaya untuk meminimalisir. Kalau untuk menghilangkan sama sekali mungkin tidak bisa Bu, tapi meminimalisir dengan melakukan penyuluhan itu salah satu Bu, baik ke sekolah atau kalau ada anak-anak yang bisa kita bantu juga. Seperti itu. Iya. Jadi ada usaha preventif itu selalu ya. Iya, Bu. Kalau bisa disosialisasikan ke Iya, masyarakat Bu. ya, luar biasa. Iya, Bu. Ada lagi tambahan? Kejaksaan selalu. Kejaksaan siap. Selalu untuk berpartisipasi kepada masyarakat, melayani masyarakat dengan prima dan penuh integritas. Luar biasa, dengan prima ya, pelayanan prima tentunya ya. Siap, Bu. Nah, kejaksaan pelayanan prima, waduh, menjalankan pelayanan prima itu luar biasa. Itu memang ditunggu-tunggu loh Bu. Iya, Bu. Jadi jangan takut lagi ya, saudara-saudaraku pemirsa. Karena apa? Kenapa harus takut ya kalau kita benar ya seperti itu. Ada lagi tidak perlu ditakutin. Jangan ditakutin ya seperti itu ya. Nah, sambil menunggu mungkin ini ya, tindakan preventif tadi perlu sekali ya kita harus dilakukan ya masyarakat sekarang, karena kalau dari sekarang kita tidak menjalankan
sosialisasi preventif pencegahan ya Bu, Iya. maka tetap saja ya Iya, akan benar, Bu. ada saja ya Iya. masalah hukum ya, Iya. gitu seperti itu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Curup? Ada kerjasama dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah, maksudnya pemerintah Rejang Lebong, Ibu? Kerjasama di dalam hal kami kalau mau melakukan penyuluhan, mungkin kami minta bantuan. Oh, seperti itu. Iya, Bu, Iya. kepada pemerintah. Oh, dari daerah. pemerintah ya? Iya. Pak Bupatinya untuk Pak Ijaz ya? memfasilitasi. Oh iya, begitu ya. Iya, benar Pak, Bu. Karena terus terang saja, kalau kita membangun, kalau kita melihat antara eksekutif, legislatif, yudikatif ya, itu bersinkronisasi untuk membangun ya, itu bisa terwujud apa yang diinginkan ya Bu ya, tentunya. Harus bersinergi. Harus bersinergi Iya. kan, seperti itu. Iya, benar. Nih, tinggal sedikit lagi ya. Nah, apa kira-kira saran Ibu ya kepada masyarakat agar dapat meminimalisir ya kasus-kasus kejahatan ini yang dilakukan oleh anak-anak seperti itu? Ya, saran saya kepada masyarakat untuk meminimalisir tingkat kejahatan pada anak, mungkin masyarakat harus ikut berpartisipasi, membantu aparat penegak hukum di dalam membina anak, memberikan perhatian yang khusus kepada anak. Anak itu harus selalu dibuat jadi teman. Anak itu tidak dibiarkan bagaimana dia menyelesaikan persoalannya sendiri, karena itu akan mengakibatkan anak itu semakin nakal, semakin jahat. Betul. Jadi partisipasi masyarakat tidak terlepas, Bu. Ya, terlepas Iya, ya. iya. Yang itu yang di kalau bisa itu memang di lebih di peranan masyarakat ya, yang lebih benar, yang Bu. diutamakan Iya. ya, seperti itu. Pemirsa, kita tunggu lagi di interaktif ya. Kita menunggu nih kebetulan dari wanita perempuan Baja nih ya, perempuan saya kebanggaan terus terang saja. Saya sangat bangga kalau perempuan itu ada yang level Kajati, ada Kajari seperti itu ya. Kapan lagi? Karena apa? Masa laki-laki terus seperti itu ya. Kita tunggu di 0736215541 gitu ya. 0736215541. Nah, dengan narasumber kita yang Ibu Koni yang semangat sekali dari Curup ya, khusus untuk datang ke studio TVRI yang kita cintai ini, bagaimana ingin berbagi mungkin ilmu khususnya masalah hukum ya, sehingga masyarakat Bengkulu ya tidak ada lagi ya yang menyangkut dengan hukum seperti itu. Ya, kembali lagi ke 0736215541. Kita tunggu. Bagaimana? Ya? Oh, seperti itu. Nah, Ibu Kajari, ya Bu, kan kita sudah melihat kan COVID ini ada sekarang new normal. Ya, new normal kan. Nah, apakah dari kejaksaan sendiri ya tetap turun mungkin ke lapangan melaksanakan tugas apa yang sudah sesuai dengan tugasnya dari kejaksaan sendiri dengan new normal ini, apa kembali lagi eksis turun ke lapangan untuk memantau bagaimana permasalahan-permasalahan hukum yang belum terselesaikan di khususnya Rejang Lebong seperti itu. Di new normal ini mungkin Kabupaten Rejang Lebong akan melaksanakan new normal bulan Juni ini, Bu. Oh, bulan Juni ya? Iya. Oh, khusus untuk ini ya, Kabupaten karena Rejang kami Lebong. hari Rabu kemarin kami rapat karena kejaksaan juga Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai pengawasan dan akuntabilitas dalam gugus tugas. Oh gitu ya, kami juga tugas, masuk ke gugus tugas untuk penanganan COVID-19. Oh, penanganan COVID ya? Iya. Jadi di new normal ini ya tetap kami melakukan tusi kami, Bu, sebagai pengawasan dan fungsi kami juga di gugus tugas kami tetap melakukan. Oh gitu ya.
jadi pengawasan. Menjalankan fungsi dengan baik ya seperti Iya. itu. Tapi saya melihat khusus untuk Rejang Lebong ini ya perannya aktif sekali dengan pemerintah daerah ya. Saya melihatin seperti pacaran gitu ya, nggak ada pro kontra seperti itu ya. Saya melihat bagaimana itu menyikapi seperti itu, apa yang sudah dilakukan oleh seorang Kajari perempuan bisa bersahabat dengan kepala daerahnya atau dengan dari Polresnya seperti itu, Ibu. Saya berpikiran positif saja, Bu. Iya, seperti itu ya. Saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ya ingin merangkul semua. Iya. Kalau bisa kami melakukan pun penanganan perkara dengan tidak melukai, mencederai. Oh, seperti itu ya, luar biasa Ibu. Iya, Bu. Kalau bisa kami selalu melakukan hubungan yang baik dengan pemerintah. Ya Ibu, tadi kita sudah banyak berbincang ya dengan Ibu Koni, pemirsa ya, karena waktunya sangat mepet sekali ya. Kita beri kesempatan kepada Ibu Kajari, Ibu Koni ya untuk memberikan kesempatan. Mungkin ada pesan dan kesan untuk masyarakat khususnya Bengkulu ini seperti itu. Silakan Ibu. Ya, kesan saya untuk masyarakat Bengkulu ini, saya sangat senang dengan keramah tamahan masyarakat Bengkulu. Saya ingin sekali lebih dekat dengan akrab dengan masyarakat Bengkulu. Pesan saya itu seperti tadi Bu, ya sama-samalah kita bersinergi. Betul. Masyarakat ikut berpartisipasi, kita di dalam mengelola Provinsi Bengkulu ini yang mempunyai 10 kabupaten kota. Bantulah kami aparat penegak hukum untuk bisa kami juga bersama-sama dengan masyarakat di dalam kami menegakkan hukum. Tentunya yang bisa diajak kerjasama ya Bu ya. Iya Bu. Ya, dengan bisa kerjasama yang baik ya tentunya. Ya pemirsa, pencinta penonton TVRI di mana saja berada, khususnya hari ini ya kita sudah luar biasa kedatangan narasumber yang saya bangga-banggakan. Ibu Kajari ini terkenal ramahnya katanya ya seperti itu. Ya mungkin di lain waktu Ibu ya kalau bisa 1 minggu sekali nggak apa-apa dialog Bu supaya masyarakat Bengkulu ini dekat akan aparatur negara. Jangan jadi bukan untuk ditakuti. Dengan ya, senang hati Bu. Dengan senang hati. Dan saya sebagai pembawa acara di sini Ade Tarigan dan narasumber Koni Sagala ya mengucapkan terima kasih atas waktu pemirsa yang sudah memberikan waktu untuk menonton di TVRI yang kita cintai ini. Dan tadi penelpon sudah luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berjumpa lagi dan ketemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.